243142027. Saya dari angkatan 2024 dari kelas C di mata kuliah Etika Profesi dan Estetika. Etika profesi dan estetika seorang juru masak. Yang pertama, mari kita bahas tentang etika profesi seorang juru masak. Sebagai seorang juru masak, tanggung jawab profesional sangat penting. Kita harus memastikan bahwa makanan yang disajikan berkualitas tinggi. Ini berarti memilih bahan baku yang segar dan menjaga kebersihan selama proses memasak. Selanjutnya, integritas dan kejujuran menjadi kunci. Seorang juru masak harus jujur dalam menyajikan informasi tentang makanan, termasuk bahan-bahan yang digunakan. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan, terutama bagi mereka yang memiliki alergi dan pantangan makanan. Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi juga tidak kalah penting. Kita harus mematuhi semua peraturan kesehatan dan keselamatan pada makanan. Ini termasuk praktik terbaik dalam penyimpanan, penanganan, dan penyajian makanan. Selain itu, etika kerja yang baik sangat diperlukan. Kita harus disiplin, mampu bekerja sama dengan tim, dan tetap tenang di bawah tekanan. Ini semua penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang terakhir, kita juga perlu memahami budaya dan tradisi kuliner yang berbeda, memahami dan menghargai warisan kuliner sangat penting, serta berusaha untuk mempertahankan keaslian resep yang ada. Yang kedua, mari kita beralih ke estetika dalam memasak. Estetika dalam memasak tidak hanya tentang rasa, tetapi juga penampilan dan presentasi makanan. Cara penyajian makanan sangat mempengaruhi pengalaman makan. Kita perlu memperhatikan warna, tekstur, dan tata letak makanan di piring. Penggunaan teknik plating yang tepat dapat meningkatkan daya tarik visual hidangan. Keseimbangan rasa dan tekstur juga penting. Makanan yang enak harus memiliki kombinasi rasa yang harmonis dan tekstur yang menarik, seperti renyah, lembut, dan creamy. Selain itu, memilih bahan berkualitas juga berpengaruh pada penampilan. Bahan segar dan berwarna dapat membuat hidangan terlihat lebih menarik. Kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk menciptakan hidangan yang unik. Kita harus berani berinovasi dan menyajikan makanan dengan cara berbeda agar menarik perhatian pelanggan. Dan terakhir, estetika dalam memasak juga mencakup menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan. Ini termasuk ke suasana restoran, penggunaan alat makan yang menarik, dan pelayanan yang ramah. Kesimpulannya, Seorang juru masak, etika profesi dan estetika memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman kuliner yang berkualitas. Etika profesi mengajarkan kita tentang tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap standar kesehatan, yang semuanya sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan. Sementara itu, estetika dalam memasak mengedepankan pentingnya presentasi, keseimbangan rasa, serta kreativitas dalam menciptakan hidangan yang tidak hanya enak tetapi juga menarik secara visual. Menggabungkan kedua aspek ini, kita dapat memberikan pengalaman makan yang menyenangkan dan berkualitas tinggi bagi setiap pelanggan. Setiap juru masak, kita tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Pengalaman saya selama perkuliahan di mata kuliah Etika Profesi dan Estetika ini sangat berkesan. Tentu saja seperti mahasiswa lainnya, saya pernah merasa sangat ngantuk, terutama saat jam-jam kuliah yang panjang. Namun di balik rasa kantuk itu, saya menemukan banyak hal yang menarik yang membuat saya tetap semangat dalam belajar. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah saat kami membahas tentang tanggung jawab seorang juru masak. Dosen kami mengajak kami berdiskusi tentang pentingnya etika dalam profesi ini. Saya jadi lebih memahami bahwa menjadi juru masak bukan hanya tentang memasak, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kualitas dan integritas dalam setiap hidangan yang kita sajikan. Bicara di depan kelas, saya merasa maju mundur pada kemampuan saya. Meskipun saya ingin sekali mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya, terkadang rasa gugup masih menghampiri, tapi saya terus berusaha untuk berbicara dengan lebih baik. Saya percaya bahwa setiap pengalaman ini akan membantu saya untuk lebih berkembang di masa depan. Selain itu, saya juga merasa bersyukur memiliki teman-teman sekelas yang mendukung. Diskusi dan kolaborasi dengan mereka membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Kami sering berbagi pandangan dan pengalaman yang memperkaya pemahaman kami terhadap materi yang diajarkan. Dengan saling mendukung, saya merasa lebih percaya diri dan untuk menghadapi tantangan di dunia perkuliahan dan kehidupan profesional di masa mendatang. Pengalaman ini benar-benar mengajarkan saya banyak hal, dan saya yakin semua tantangan yang saya hadapi akan membantu saya tumbuh dan berkembang di masa depan.